Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya baik dan selalu dalam baik. Amin. 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 Sampai saat ini pada masih semangat ya belajar daringnya? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Jelita Intan Septiani ada? Ada, Bu. Izah Nur Rahmah ada? Ada, Bu. Niken Pratiwi? Nggak ada ya ini? Nggak ada. Kemana? Sakit kayaknya, Bu. Ya udah langsung saja, Ibu hari ini akan membacakan materi tentang topologi jaringan. Ada yang udah tahu belum apa itu topologi jaringan? Belum. Taunya macamnya aja, Bu. Apa? Coba sebutkan macamnya. Topologi bus sama star. Terus? Mesh. Terus? Hybrid. Rinda. Iya. Ya, betul. Ya, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan topologi suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana pengguna topologi jaringan menggunakan biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas suatu jaringan. Lalu, macam-macam topologi jaringan seperti yang disebutkan Mbak Intan tadi ya. Ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi linear. Masing-masing topologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Langsung saja, yang pertama topologi star. Pengertian topologi star, bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Lalu, kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang terakhir, lebih fleksibel. Nah, lalu kekurangannya yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Lalu yang ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu yang kedua, ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel spaksim jamur dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Nah, ini juga ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang pertama kelebihannya yaitu memudahkan dalam penambahan klien atau workstation baru. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Lalu kekurangannya, sering terjadi tabrakan arus data. Lalu yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Lalu macam-macam yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring yaitu topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk seperti bentuk cincin. Kayak gambar ini ya, bentuk cincin.
Lalu kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya, biaya untuk instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah dilakukan. Lalu kekurangan pada topologi ring ini, jika terjadi masalah troubleshooting jaringan, ini terhitung rumit. Lalu pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Lalu koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Lalu ada topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur tulang punggung atau backbone. Seperti pada gambar ini ya. Lihat ya, sambil dilihat ya gambarnya, nanti di kuis soalnya ada pertanyaan seperti ini. Iya, Bu. Lalu kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Lalu kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang terakhir, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Lalu selanjutnya ada topologi linier. Topologi linier yaitu jaringan komputer dengan topologi runtut biasa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum, satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan yang dihubungkan dengan penyambung di pada ujungnya, harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau perjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Lalu kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Lalu kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Lalu yang terakhir, instalasinya sangat rumit. Lalu ada topologi hibrid. Topologi hibrid merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hibrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, maka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi tertentu. Nah, itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Intan dulu ya. Iya, Bu. Baik. Sebentar. Mau tanya apa? Pertanyaannya adalah, itu kan tadi macamnya topologi banyak, Bu. Yang saya tanyakan di sini soal topologi star. Nah, apakah topologi star itu bisa digunakan pada sistem koneksi peer-to-peer? Oh iya. Lanjut Ijah dulu ya pertanyaannya, nanti Ibu jawab semua. Ini, Bu. Apakah topologi jaringan bus dan ring bisa menggunakan sistem koneksi klien server? Ya, bagus. Sekarang Ibu jawab pertanyaan Intan dulu ya. Tadi pertanyaannya, apakah topologi star bisa menggunakan sistem koneksi peer-to-peer ya? Iya, betul. Itu bisa dengan hub pusat sebagai perantara. Contohnya kayak di warung internet atau webnet, itu menggunakan topologi star. Kita dapat mengakses komputer lain lewat network sharing.
Seperti itu. Sudah paham, Intan? Sudah, terima kasih Bu. Ya, lalu Ibu jawab Iza ya tadi. Pertanyaannya, apakah topologi jaringan bus dan ring bisa menggunakan sistem koneksi client server? Ya, ya Mbak Iza? Iya, Bu. Nah, topologi bus ini bisa karena semua terhubung, jadi tinggal menetapkan satu komputer sebagai server yang memiliki hak penuh atas komputer lain. Penambahan komputer baru, baik sebagai server maupun klien, dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu komputer atau workstation yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Ida. Baik, Bu. Ya. Lalu langsung saja ya Ibu kasih kuis. Kalian mengerjakan kuis yang Ibu buat. Nah, kalian pada join ya. Kodenya Ibu bacakan. Iya, Bu. Ya, sebentar Bu. Sudah? Sebentar. Gempit. Berapa Bu kodenya? 654. Sudah? Sudah. 7. Ya, bisa langsung Ibu mulai. Iya, Bu. Sudah. Yang pertama, manakah pengertian dari topologi star? Tadi udah ada ya yang di depan tadi, di slide pertama. Ya, benar semua. Lanjut, soal kedua. Oh, Intan ya ini, posisi pertama. Yang kedua. Yang mana tadi? Tadi udah ada kan di PPT-nya? Siapa nih? Intan. Harusnya hijau ya? Harusnya hijau. Langsung soal ketiga ya. Kelebihan topologi ring. Benar semua. Lanjut. Siapa yang menempati Iza posisi pertama? Tuh, topologi bus. Bisa nih ya, masih memimpin posisi pertama. Ayo Intan, gimana Intan? Ya. Tidak tahu. Nih, saling kelima. Iya, betul semua.
Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak ini, teman-teman? Tidak, Bu, cukup. Sudah. Nah, ini posisi pertama Izah ya, posisi kedua Intan. Oke. Jadi ini Bu bacakan kesimpulan dari materi ini tadi ya, Ya, Bu. Topologi jaringan tadi, ada yang tahu apa pengertiannya? Lupa ya? Ya, bacakan aja ya. Topologi jaringan, hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Nah, topologi tadi terdiri dari macam-macam, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Masing-masingnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, terus dalam perbandingan antara semua topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, topologi yang paling baik digunakan yaitu topologi star, karena jika salah satu komputer down tidak mempengaruhi yang lain, dan pelacakan kesalahan sangat cepat dan akses komputer lain lebih cepat dan mudah di-upgrade. Nah, mungkin itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita lanjut lagi. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.